Silakan masuk. Fokus pada solusi. Selamat pagi. Bisa perkenalkan diri Anda dulu. Perkenalkan, saya Perdiza Tikiansyah. Jabatan saya saat ini berada di Wealth Management dan ingin naik jabatan ke Consumer Banking Director. Izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan ya Mas Akbar. Bagaimana Anda bisa memastikan data nasabah dan laporan keuangan dari berbagai cabang sudut akurat sebelum membuat keputusan investasi atau kebijakan produk baru? Saya melakukan verifikasi silang dengan data pusat, audit, internal cabang, serta validasi otomatis di sistem. Data yang tidak konsisten langsung direview ulang sebelum dipakai untuk keputusan investasi atau produk. Bagaimana sih Anda bisa menganalisis hubungan antara penurunan dana kelolaan nasabah dengan tren digital banking BCA-nya sendiri? Saya membandingkan pola transaksi nasabah, prioritas sebelum sampai sesudah peningkatan penggunaan digital banking. Analisis menunjukkan sebagian dana berpindah ke instrumen digital jangka pendek, sehingga kami menyesuaikan strategi cross-selling. Apa langkah Anda selanjutnya agar rencana aksi yang disusun dapat dijalankan secara efektif oleh tim lintas divisi? Saya membuat rencana berbasis milestone yang dimana menyepakati peran tiap divisi serta memastikan komunikasi rutin melalui dashboard progres mingguan. Kemudian, bagaimana Anda bisa menilai keseimbangan antara intuisi bisnis dan analisis data dalam pengambilan keputusan secara strategis? Saya mengutamakan data sebagai dasar keputusan, sementara intuisi digunakan sebagai validasi akhir untuk melihat peluang yang belum terekam oleh angka. Indikator apa yang Mas Akbar gunakan nantinya untuk bisa menilai keberhasilan dan kebijakan di sektor consumer banking? Pertumbuhan dana pihak ketiga, penetrasi produk, retensi nasabah, biaya operasional, dan peningkatan customer experience. Menurut Mas Akbar, bagaimana Mas Akbar bisa memastikan data nasabah sesuai regulasi privasi dan keamanan bank? Jadi gini, saya memastikan enkripsi data, pembatasan akses, serta penerapan SOP keamanan informasi yang sesuai standar OJK dan internal bank. Baik, apa langkah Anda untuk bisa memastikan keabsahan informasi yang diterima dari cabang atau mitra eksternal? Sebuah feedback kecil soal kenyamanan pengguna aplikasi ternyata mempengaruhi retensi nasabah. Mudah, dari situ saya revisi fitur agar lebih sederhana dan cepat. Baik, bagaimana Anda bisa merancang inovasi untuk menarik nasabah muda ke produk investasi BCA nantinya? Semua informasi diuji melalui triangulasi perbandingan data sistem, laporan manual, dan konfirmasi ke pihak terkait. Kemudian apa nih langkah Anda selanjutnya untuk bisa menyesuaikan ide baru agar tetap patuh terhadap regulasi OJK? Saya mengembangkan fitur investasi dengan UI sederhana, minimum pembelian rendah, edukasi berbasis video pendek, dan promo berbasis gamifikasi. Bagaimana Anda bisa menentukan prioritas antara pertumbuhan aset dan ekspansi layanan digital? Saya selalu konsultasi awal dengan tim legal dan compliance serta melakukan uji kepatuhan sebelum inovasi diluncurkan. Baik, bagaimana Anda bisa menentukan prioritas antara pertumbuhan aset dan ekspansi layanan digital? Saya menilai kontribusi jangka panjang, digital sebagai enabler, aset sebagai pendorong profit. Keduanya diprioritaskan seimbang sesuai kebutuhan pasar. Coba bisa diceritakan
metode Anda untuk bisa menjaga komitmen timeline di berbagai cabang nantinya? Saya memakai sistem reminder otomatis yang dimana memonitoring mingguan serta eskalasi cepat jika ada deviasi timing. Bagaimana Anda bisa mengevaluasi pelaksanaan program consumer banking di seluruh wilayah? Saya membandingkan KPI atau yang biasa disebut Key Performance Indicator cabang, wawancara, feedback, dan audit hasil program secara berkala. Kemudian, bagaimana Anda bisa memiliki sistem pelaporan tertentu untuk bisa memastikan akuntabilitas kerja tim nantinya? Saya menggunakan dashboard real-time berisi progres, output, dan penyimpangan prosedur. Coba bisa diceritakankah strategi Anda untuk menjaga efisiensi operasional tanpa menurunkan kualitas? Standarisasi proses, otomatisasi pekerjaan repetitif, serta evaluasi biaya rutin. Itu sih yang saya lakukan. Bagaimana sih Anda bisa merespon perubahan regulasi OJK atau BI yang berdampak pada strategi bisnis consumer banking? Respons terhadap perubahan regulasi ya. Iya. Saya segera melakukan gap analysis, menyesuaikan SOP, dan mengkomunikasikan perubahan ke seluruh cabang. Bagaimana Anda bisa menyesuaikan pendekatan kepemimpinan dalam menghadapi karakter tim yang berbeda-beda? Saya menggunakan pendekatan situasional, di mana direktif untuk tim baru, konsultatif untuk tim ahli, dan delegatif untuk pemimpin lini. Bagaimana Anda bisa menjaga fokus dan produktivitas ketika menghadapi target ambisius dari direksi? Yang saya lakukan sih memecah target besar menjadi tugas harian serta menjaga ritme kerja agar bisa stabil. Apa cara Anda nantinya untuk menunjukkan ketenangan yang menular ke tim di bawah kepemimpinan Anda? Saya selalu tenang dalam rapat, memberi arahan terstruktur, dan menghindari respons impulsif. Bagaimana Anda nantinya bisa memastikan laporan keuangan dan kinerja cabang bebas dari kesalahan data? Saya menerapkan double checking, sistem validasi, dan audit secara berkala. Ceritakan pengalaman Anda mengatur prioritas agar semua inisiatif selesai tepat waktu. Saya memetakan urgensi, dampak, lalu fokus pada tugas yang berdampak strategis. Kemudian bagaimana Anda bisa memastikan setiap keputusan bisnis bisa sesuai dengan regulasi internal BCA dan OJK? Setiap keputusan diuji melalui compliance, checklist, dan review legal. Menurut Anda, apa sih langkah konkret Anda untuk bisa mengawasi kepatuhan terhadap standar operasional cabang? Saya memantau melalui audit rutin, mystery shopping, dan evaluasi kinerja. Kemudian, bagaimana Anda bisa berinisiatif untuk mengidentifikasi peluang pasar baru tanpa menunggu arahan? Saya sendiri rutin membaca tren atau melihat tren industri, menganalisis kebutuhan nasabah, dan melakukan pilot project kecil. Program atau pelatihan apa nih yang paling berpengaruh bagi peningkatan kemampuan Anda? Pelatihan kepemimpinan strategis dan manajemen risiko menurut saya. Bagaimana Anda bisa mempertahankan semangat untuk bisa mencapai target meskipun menghadapi hambatan besar tentunya? Saya sendiri fokus pada tujuan jangka panjang dan merayakan progres kecil. Coba ceritakan kepada saya pengalaman Anda dalam bernegosiasi dengan mitra strategis atau lembaga keuangan lain. Kalau saya sendiri menegosiasikan kerjasama investasi dengan lembaga keuangan lain dengan pendekatan win-win solution. Kemudian bagaimana Anda bisa memastikan laporan strategis dan memo kebijakan disusun dengan profesional? Memastikan laporan profesional. Saya menerapkan struktur yang jelas, ringkasan eksekutif, dan data pendukung yang valid. Ceritakan kepada Anda contoh laporan tertulis Anda yang mempengaruhi keputusan direksi. Saya pernah membuat analisis potensi pasar yang mendorong persetujuan ekspansi produk digital.
Kemudian bagaimana Anda bisa menyesuaikan gaya penulisan antara komunikasi internal dan eksternal? Kalau internal sendiri biasanya lebih teknis. Jika eksternal itu lebih formal dan berorientasi reputasi. Bagaimana Anda bisa memastikan dan memahami kebutuhan nasabah sebelum mengambil keputusan secara strategis? Yang saya pelajari itu data perilaku seperti apa, dan turun langsung mendengar keluhan nasabah itu seperti apa. Ceritakan kepada saya pengalaman Anda menampung aspirasi tim sebelum menyusun kebijakan baru. Saya mengadakan forum dengar pendapat sebelum membuat kebijakan. Apa sih cara Anda bisa memastikan pesan dua arah berjalan efektif di organisasi besar? Saya membangun kanal resmi dan feedback loop yang jelas. Dan bagaimana Anda bisa membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah prioritas utama BCA? Saya memberikan solusi personal, monitoring, rutin, dan komunikasi proaktif. Coba ceritakan cara Anda bisa memperkuat kolaborasi antar tim di bawah tanggung jawab Anda itu seperti apa? Saya menyelaraskan tujuan bersama dan mengadakan pertemuan koordinatif. Apa strategi Anda untuk bisa menjaga hubungan harmonis di tengah tekanan target tinggi? Kalau saya sendiri, saya menjaga komunikasi terbuka dan fokus terhadap solusi. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan jaringan profesional untuk memperluas kerjasama bisnis? Saya aktif dalam forum industri dan membangun hubungan dengan mitra strategis. Bagaimana Anda bisa memfasilitasi kolaborasi antar unit yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda? Saya mencari titik temu tujuan dan mengelola ekspektasi. Kemudian, bagaimana Anda bisa mendorong kolaborasi lintas fungsi demi efisiensi operasional? Saya membuat program kerja bersama, program kerja bersama dan sistem reward kolaboratif. Bagaimana Anda bisa menumbuhkan motivasi kerja di kalangan karyawan BCA yang tersebar luas? Bagaimana Anda bisa menumbuhkan motivasi kerja di kalangan karyawan BCA yang tersebar luas? Yang pertama yang pasti saya berikan apresiasi, mentoring, dan target yang jelas. Coba ceritakan kepada saya pengalaman Anda untuk bisa mengubah pendekatan dan mempertahankan keharmonisan kerja. Saya sendiri menyesuaikan lawan bicara saya, gaya komunikasi terutama ya, ketika melihat tim mengalami tekanan. Kemudian bagaimana Anda bisa menilai efektivitas gaya kepemimpinan Anda dalam berbagai konteks? Melalui feedback 360 derajat, pencapaian tim, dan tingkat retensi karyawan. Bagaimana Anda bisa memberikan ruang bagi bawahan untuk bisa mengambil peran kepemimpinan? Saya mendelegasikan proyek dan memberikan kesempatan presentasi ke manajemen. Kemudian bagaimana Anda bisa memastikan koordinasi antara divisi wealth management dan consumer banking secara lancar? Saya akan membuat workflow yang jelas dan rapat koordinasi yang terjadwal. Kemudian bagaimana Anda bisa menciptakan budaya yang produktif di organisasi besar seperti BCA? Saya membangun budaya saling dukung, transparan, dan berorientasi pada hasil. Coba ceritakan kepada saya pengalaman Anda untuk bisa mempertahankan keputusan kelompok saat mendapat tekanan eksternal. Saya menyampaikan dasar keputusan secara objektif dan menyatukan tim pada tujuan bersama. Baik. Apa sistem komunikasi yang Anda tetapkan untuk mendeteksi potensi gesekan lebih dini? Saya membuka kanal pelaporan cepat dan monitoring interaksi antar unit. Dan bagaimana Anda bisa memediasi konflik antar unit tanpa mengorbankan tujuan bisnis? Saya memastikan kedua pihak didengar, menentukan titik netral, dan fokus pada solusi bisnis. Baik. Untuk Mas Akbar, terima kasih ya untuk sesi interview ini cukup berjalan secara lancar. Dan Mas Akbar juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Untuk informasi selanjutnya mohon ditunggu di email ya Mas. Terima kasih, selamat pagi.